Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas IF2C, mata kuliah multimedia, dosen pembimbing Bapak M. Suekarno Putra, MKom. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu algoritma RLE dan Huffman coding. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Herawati sebagai moderator, dan teman-teman saya Inaya Utami, Moh Masum Safrulisan, dan Ardi Birawinata. Lanjut. Baiklah, pokok bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian range-length encoding dan Huffman coding. 2. Cara kerja RLE. 3. Cara kerja Huffman coding. 4. Keunggulan dan kelemahan RLE. 5. Keunggulan dan kelemahan Huffman coding. 6. Contoh studi kasus RLE dan Huffman coding. Lanjut. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian run length encoding atau RLE dan Huffman coding. Algoritma run length encoding atau RLE adalah sebuah algoritma kompresi sederhana yang digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan cara mengganti urutan karakter yang berulang dengan sebuah tanda pengenal dan jumlah kemunculan karakter tersebut. Jadi, algoritma run length encoding atau RLE ini adalah metode kompresi data dengan serangkaian karakter berulang. Satu karakter diikuti oleh jumlah pengulangan karakter tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran data dengan mengidentifikasi pola karakter berulang secara berurutan. Selanjutnya yaitu algoritma Huffman coding adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Jadi algoritma Huffman coding ini adalah metode kompresi data yang menggunakan pendekatan berbasis probabilitasi. Tujuan dari Huffman coding adalah untuk mengurangi ukuran data dengan memberikan representasi yang lebih efisien untuk karakter atau simbol yang paling sering muncul dalam data. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ardi Birawinata. Untuk Ardi Birawinata, saya persilakan. Baiklah, saya melanjutkan presentasi dari Herawati. Saya adalah menjelaskan cara kerja RLE. Jadi, algoritma RLE ini bekerja dengan cara memeriksa setiap karakter dalam data secara berurutan dengan mencatat jumlah kemunculan karakter tersebut. Jika sebuah karakter berulang dalam data, maka karakter tersebut diganti dengan sebuah tanda pengenal dan kemunculan karakter tersebut. Contohnya jika ada data berisi 10 karakter A berurutan, maka karakter A akan diganti dengan tanda pengganti A dan angka 10 yang menunjukkan kemunculan karakter A. Langkah-langkah dalam implementasi algoritma adalah sebagai berikut. Baca data yang akan dikompresi, inisialisasi variabel jumlah kemunculan sama dengan 1 dan karakter terakhir sama dengan data kosong. Di sini untuk setiap karakter dalam data kecuali karakter pertama A, jika karakter saat ini sama dengan karakter terakhir, tambahkan 1 ke jumlah berkemunculan. B, jika karakter saat ini berbeda dengan karakter terakhir, keluarkan tanda pengenal dan jumlah kemunculan ke dalam kompresi data, dan kemudian diperbarui karakter terakhir dan jumlah kemunculan dengan karakter saat ini dan 1 masing-masing. Jika data terakhir dalam data masih berulang, keluarkan tanda pengenal jumlah kemunculan dan ke dalam kompresi data. Setelah data dikompresi, kompresi data dapat dikirim atau disimpan dalam bentuk file. Pada saat dekompresi, kompresi data dapat dikembalikan ke dalam bentuk aslinya dengan cara membaca setiap tanda pengenal dan jumlah kemunculan karakter yang terkait. Maaf. Oke, lanjut.
Di sini ada juga cara kerja Huffman coding. Langkah-langkahnya untuk mengencoding suatu string binary adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karakter yang akan di encoding. Yang kedua, mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian sampai ketemu di mana karakter itu berada. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai seluruh karakter di encoding. Nah, jadi setiap encoding berarti ada decoding ya. Ya, jadi langkah-langkah mendekodingnya ini suatu string binary dengan cara menggunakan pohon Huffman. Ada sebagai berikut. Yang pertama itu membaca bit dari string binary, yang kedua mulai dari akar, yang ketiga setiap bit pada langkah satu, lakukan traversal pada cabang yang bersesuaian, empat, ulangi langkah satu, dua, dan tiga sampai ketemu daun, kodekan rangkaian bit yang telah dibaca dengan karakter di daun. Yang kelima, ulangi langkah satu sampai dengan semua bit di dalam string itu habis. Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Inaya Utami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ardi Birawinata, yaitu keunggulan dan kelemahan dari algoritma RLE. Berikut di sini ada keunggulan dan kekurangan algoritma RLE. Keunggulannya yaitu satu, efektif untuk pengulangan data. RLE sangat efektif dalam mengoperasi data yang memiliki banyak pengulangan karakter yang sama. Misalnya, dalam data yang berisi jumlah besar karakter berurutan yang sama, seperti AA, BB, CC. RLE akan menggantikan dengan 4A, 4B, dan 4C, mengurangi jumlah karakter yang perlu disimpan. Yang kedua, RLE sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya, RLE sederhana dan mudah dipahami ini yaitu metode yang relatif, sederhana, dan mudah dipahami. Algoritma ini hanya memerlukan operasi komputasi pengulangan sederhana yang membuat mudah diimplementasikan dan diimplementasikan oleh banyak orang. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak sumber daya. Maksudnya algoritma ini cukup efisien dalam penggunaan memori dan kecepatan pemrosesan, sehingga cocok digunakan dalam keterbatasan sumber daya. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, satu, kurang efektif pada data yang tidak mengandung banyak ulangan. RLE tidak akan memberikan hasil kompresi yang signifikan jika tidak ada data yang akan dikompresikan dan tidak memiliki banyak pengulangan karakter yang sama. Seperti jika data itu diacak atau tidak teratur, A, B, C, D, E, F, E, R, E tidak akan menghasilkan penarikan ukuran yang berarti. Yang kedua, tidak efektif pada data yang acak atau tidak teratur. Maksudnya yaitu RLE tidak dirancang untuk mengompresi data yang acak atau tidak teratur. Seperti dalam beberapa kasus penggunaan RLE pada data semacam dapat menyebabkan peningkatan ukuran data. Misalnya dalam data seperti ABCD, 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 RLE akan menghasilkan 1A, 1B, 1C, 1D, 1A, 1B, C1, D1, A1, B1, C1, D, yang sebenarnya lebih panjang dari data hasil sebelumnya. Yang ketiga, RLE juga dapat menyebabkan peningkatan ukuran data yang tidak dapat dikompresi dengan baik. Penyebabnya yaitu jika data tidak memiliki pola pengulangan yang signifikan, RLE mungkin tidak dapat mengompresikan dengan baik. Dalam kasus tersebut, setiap karakter yang diberikan tanda pengulangan satu, dan hal ini akan menyebabkan peningkatan ukuran data daripada pengurangan. Jadi, RLE memiliki keunggulan dalam mengompresi data yang banyak pengulangan karakter yang sama, sederhana dalam implementasinya, dan tidak memerlukan banyak sumber daya. Namun,
RLE kurang efektif pada data tanpa banyak pengulangan dan tidak efektif pada data acak atau tidak teratur. Selain itu, RLE dapat menyebabkan peningkatan ukuran data pada data yang tidak dapat dikompresi dengan baik. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh Mohmasum Safrulisan. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi Inayah. Jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan Huffman coding. Jadi adapun keunggulannya, yang pertama, Huffman coding dapat menghasilkan data kompresi yang sangat efektif dan tingkat kompresi yang tinggi, terutama untuk data yang berulang atau memiliki pola tertentu. Jadi apabila data yang dikompresi itu adalah data yang berulang, maka ini sangat efektif sekali jika menggunakan kompresi Huffman coding. Yang kedua yaitu algoritma ini relatif mudah diimplementasikan dan cepat dalam proses kompresi dan dekompresi data. Nah, selain bisa mengompresi, ternyata Huffman coding ini juga bisa mendekompresikan data. Lanjut, Huffman coding dapat digunakan untuk mengkompresi berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, suara, dan video. Selanjutnya, Huffman coding juga memungkinkan untuk memilih kemungkinan munculnya simbol yang dapat membantu menghasilkan file ukuran yang lebih kecil. Nah, itu tadi keunggulan dari Huffman coding. Selanjutnya yaitu kekurangan. Adapun kekurangan dari Huffman coding yaitu yang pertama, membutuhkan waktu untuk membuat tabel frekuensi yang diperlukan untuk mengompresi data. Sulit ketika data yang dikompresi sangat besar. Nah, apabila teman-teman memiliki data yang besar, maka sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan algoritma kompresi Huffman coding. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu algoritma Huffman coding tidak selalu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Nah, jadi ada beberapa data yang saat menggunakan kompresi Huffman coding ini, datanya semakin membesar karena tidak memenuhi dari algoritma yang digunakan oleh Huffman coding. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yaitu contoh studi kasus pertama akan disampaikan oleh Inayah Utami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari Mohmasum Safrulisan, yaitu studi kasus 1. Kompresikan kelompok 1 menggunakan algoritma RLE. Data yang kita akan kompresikan yaitu kelompok 1. Di sini kita mencari karakter terlebih dahulu dari data kelompok 1 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ini spasinya harus dipakai, jadi S1. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di dalam data kelompok 1 ini ada 13 karakter. Selanjutnya kita jumlahkan kompresi karakter. Karakter yang huruf sama itu kita jadikan 1. K di dalam data kelompok 1 ini ada 2. Jadi kita tulis K2, E1, L1, O2, M1, P1, S1 ini spasi, E1, A1, T1, U1. Lalu kita hasil kompresi datanya K2, E1, L1, O2, M1, P1, S1, S1, A1, T1, U1. Dari hitungan kelompok 1 ini hasil kompresi datanya 22 karakter. Sekarang yang terakhir kita menghitung rasio kompresi. Rumus rasio kompresi yaitu 100% dikurang ukuran setelah dikompresi dibagi ukuran sebelum dikompresi dikali 100%. Sama dengan 100% dikurang 22 adalah ukuran setelah dikompresi hasil data kelompok 1, yaitu 22 ini. Dibagi 13.
jumlah data karakter sebelum dikompresi yaitu 13 karakter dibagi 13 ini dikali 100%. 1% itu sama dengan 1. Dikurang 22 dibagi 13 ini 1,69. Lalu kita kalikan 100%, sehingga hasilnya min 0,69%. Hasil rasio kompresi dari data kelompok 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Herawati. Kami persilakan. Setelah di sini saya akan mengkompresikan data yaitu kelompok 1 menggunakan algoritma Huffman coding. Baiklah, di sini saya permisalkan S dan J. S ini adalah huruf dari data tersebut, yaitu kelompok 1. Dan J ini adalah angka dari data tersebut. Jadi, S dan J ini dibuat, misalnya K ini kan 2 kali dalam data. Kemunculan data yaitu K-nya 2 kali. Jadi, data yang paling besar diletakkan di atas. Dan O-nya juga 2 kali, jadi O-nya diletakkan di atas untuk mempermudah mencari jalan hasilnya Huffman coding table. Lanjut, dari bawah untuk mendapatkan hasilnya yaitu dihitung dari bawah, yaitu T, U ini disambungkan jadi 2. Selanjutnya begitu terus sampai akhir, yaitu K, O, E, L, M, P, S, S, A, T, U. Jadi karakter berjumlah 13. Jadi karakter ini pas berjumlah 13. Jadi yang terakhir yaitu menghitung rasionya, yaitu hasil dari rasionya yaitu 30%. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disambung oleh Momasum Safrolisan. Baik, jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan yaitu studi kasus 3 mengompresikan kelompok kalimat kelompok 1 menggunakan algoritma Huffman coding pohon. Nah, jadi sebelumnya telah dijelaskan oleh Herawati yaitu kompresi Huffman coding dengan menggunakan tabel. Nah, sedangkan pada slide saya kali ini dengan metode pohon. Nah, di sini pengurutan hurufnya yaitu berdasarkan huruf yang paling banyak ditemui. Karena dalam kalimat kelompok 1 itu huruf K-nya terdapat 2 dan O-nya terdapat 2, maka K dan O berada pada urutan pertama. Jadi susunan hurufnya adalah K, O, E, L, M, P, S, S, A, T, U. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, maka ia berada di bagian pohon paling atas. Lalu huruf yang pertama kali, huruf sebelah kiri, maka dikeluarkan, yaitu di sini contohnya huruf K dikeluarkan, dan apabila dikeluarkan mengarahkan ke kiri, maka itu bernilai 0. Nah, jika dia ke kanan, itu bernilai 1. Contohnya K di sini nilainya adalah 0. Lalu diturunkan, saat diturunkan maka hurufnya menjadi O, L, M, P, S, S, A, T, U. Nah, lalu huruf yang paling kiri dikeluarkan lagi, seperti huruf O ini dikeluarkan, lalu diturunkan lagi, huruf O-nya sudah hilang, sekarang tinggal E, E-nya dikeluarkan. Nah, begitu terus sampai hurufnya habis. Nah, setelah hurufnya habis sampai U, maka di sini kesimpulannya yaitu ada di sebelah kiri. Nah, di sini huruf K yaitu 0, huruf O 1, 0, huruf E 1, 1, 0. Nah, dari semua angka 1 dan 0 ini dihitung. Setelah saya lakukan penghitungan, ternyata total dari semua angka ini 8, hasilnya adalah 9, menjadi 9 byte. Lalu, untuk menentukan berapa persen hasil pengompresan data kita, maka rumusnya yaitu 100% dikurang 9 dibagi 13 dikali 100. Angka 9 yaitu diambil dari hasil bagi 65 dibagi 8. Maka hasilnya 9.
Dan angka 13 diambil dari total angka sebelum dilakukan kompresi, yaitu kelompok 1. Nah, ternyata setelah saya lakukan penghitungan, yaitu hasilnya 0,3 dikali 100 menjadi 30%. Jadi, dengan menggunakan algoritma Huffman Coding, ternyata kita telah menghemat 30% dari teks sebelum dikompres. Baik, terima kasih. Baiklah, ini sumber referensi yang kami ambil dari PPT. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan masing. Itulah saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.